Sobat JNE, di kesempatan kali ini cerita Joni masih berkunjung nih ke Kota Bogor. Nah, kalau Sobat JNE semua berkunjung ke Kota Bogor, tentunya jangan lupa untuk membeli satu oleh-oleh yang ciri khas banget, yaitu Mochibo, mochinya Bogor. Tentunya bersama saya, Zahra Zahira, yuk kita lihat dapurnya dan juga store-nya. Halo Ibu, perkenalkan aku Zahra. Bu, boleh dong nih disapa Sobat JNE semua? Sip. Halo Sobat JNE di seluruh Indonesia, selamat datang di Rumah Mochibo. Perkenalkan saya Bu Amber, saya adalah owner dari UMKM Kota Bogor, Mochibo, mochinya Bogor. Mochinya Bogor. Bu Amber, aku mau lihat dong dapurnya Mochibo, boleh nggak? Oh boleh banget. Kita ke belakang ya, ke Ayo. dapur mochi. Oh, Ayo. Ayo Zahra. Tapi sebelum masuk dapur, kita pakai dulu Oke, APD-nya ya. boleh banget. Jadi di sini ya Bu ya, dapur, Di sinilah. proses, semua proses pembuatannya Mochibo ya Bu ya. Betul banget. Nanti saya terangin ya. Baiklah, kita pakai ini dulu teman-teman. Nah, Zahra, kita udah sampai nih di dapur Mochibo ya. Wow. Ini dimulai dengan godokan tepung ketan yang kemudian dicampur dengan gula yang sudah kita tambahkan daun pandan yang fresh Oke. dan ditanam di kebun sendiri, jadi dijamin tidak ada pestisida, tidak ada terkontaminasi apapun. Semuanya bahan alami ya Bu ya. Benar. Terus si air gula sama tepung Baik. disatukan dalam satu wajan khusus dan mulai, kalau kita istilahnya dikocek ya, diaduk Ini di sampai sini, dia Bu? menyatu pada loyang yang ketiga. Oke. Loyang pertama itu godok tepung, loyang kedua adalah untuk membuat gula dengan pandan, yang ketiga kedua bahan tadi dicampurkan. Nah, Zahra di sini Gimana, Bu? nih, setelahnya si tepung tadi diaduk ya sama air gula itu, terus kita cetak di loyang-loyang yang kita siapkan. Dan dia harus didinginkan dulu, Harus soalnya nggak didinginkan. mungkin tuh mochi panas-panas langsung diisiin sama aneka macam varian. Jadi kita dinginkanlah di rak ini. Oke, baik, dimasukin ke loyang terus dimasukin ke rak ya Bu ya, biar suhunya Betul. menurun. Betul. Betul. Oke deh, kita lihat lagi yuk Bu ke proses selanjutnya. Ayo, silahkan. Oke, Bu Ambar, ini kita di tahap apa nih sekarang? Nah, ini adalah tahap di mana si mochi-mochi itu diisi dengan berbagai varian. Kami ada 7 varian. 7 varian. Nah, dan di Wow, level banyak inilah sekali. dengan sangat bahagia dan bangga saya mengatakan bahwa teman-teman ibu-ibu ini yang sudah bersama Mochi selama 7 tahun ini Wow. adalah saudara-saudara saya yang satu kelurahan. Jadi ibu-ibu ini pagi hari mereka berperan dulu dengan tugas-tugas rumah tangganya. Kemudian siang hari ketika Mochi sudah dingin tadi ke sini sehingga bisa memberikan kontribusi kepada keluarganya yang bermanfaat. Betul, berarti memang betul-betul Mochibo ini juga memberdayakan ibu-ibu sekitar ya Bu ya? Insya Allah, Insya Allah. Bu, iya. aku boleh tahu nggak sih kalau dari Mochibo ini apa sih yang khas atau signature-nya, isiannya apa Bu nih? Nah, kalau Mochibo itu kenapa kita bilang Mochibo, mochinya Bogor? Mochinya Bogor. Nah, karena dari 7 varian yang kita suguhkan, itu ada 3 sebetulnya yang menjadi khas dari kudapan Bogor, yaitu pala, kemudian nanas Bogor, Nanas, kemudian talas. talas. Heeh. Wah, penasaran Tapi banget. yang banyak dicari adalah yang segar-segar tuh, karena talas kan rasanya datar ya. Iya. Tapi yang segar itu ada di buah pala sama nanas. Pala dan nanas Ya, ya. karena itu 2 hal yang benar-benar khas Bogor. Karena nanas Bogor tuh enak banget, segar banget, dan diisi ke mochinya. Nanti rasain sendiri deh. Iya, aku penasaran banget Bu, nggak sabar buat nyobain. Sip, di Oke sini deh, Bu. nih mulai diisiin, mochinya dipotong-potong, kemudian diisi dengan berat yang sudah kita tentukan juga. Kemudian setelah dia berisi, kemudian di tahap sini nih Zan. Oke. Di sini adalah mochi yang sudah jadi tadi, lalu diberikan di warna-warna khusus yang mencirikan dari varian mochinya. Warna merah merepresentasikan coklat, kuning keju, yang oranye itu nanas, dan selanjutnya. Kemudian dimasukkan ke dalam box-boxnya. Boxnya yang cantik banget, tentunya khas banget nih Mochibo ya Bu ya. Insya Allah. Dan saya sudah sering banget nih Bu ngeliat box-box Mochibo
kayak di toko-toko oleh-olehnya khas Bogor. Wow, Pokoknya udah terkenal banget ya Bu mochi Bo. Doanya selalu, mudah-mudahan makin banyak orang yang bisa menikmati dan bahagia setelah makan mochi Bo. Amin. Oke deh Bu Ambar, setelah ini kita ke tahap apa lagi nih Bu? Kita dari sini mochi yang sudah dalam box lalu kita jual di depan kami punya toko mungil yang kita sebut sebagai rumah mochi Bo. Oke deh Bu, abis ini kita ngobrol-ngobrol kali ya Bu ya. Aku mau Mantap. tahu dan kepo banyak nih tentang mochi Bo. Asik, ayo. Oke deh Bu. Oke Bu Ambar, Bu kita udah duduk nyaman kayak gini ya. Saatnya aku pengen kepo-kepo nih tentang mochi Bo, boleh ya Bu ya? Mantap, ayo. Bu aku kepo banget nih ya, kalau mochi Bo itu sebetulnya ada dari tahun berapa Bu? Mochi Bo kita mulai go public nih, itu dari tanggal 4 Agustus 2014. Ingat banget. 2014? Ingat banget, soalnya itu adalah sama dengan hari ulang tahun suami saya yang notabene orang di balik layar yang ngocek-ngocek pertama. Wah, berarti itu ini ya Bu ya, kayak kado terindah. Oh, kado terindah. Dari tahun 2014 nih ya Bu, kan kalau kita juga tahu ya, mungkin Sobat JNE juga tahu bahwa sebetulnya mochi itu ada di beberapa daerah di Indonesia, Nah. bahkan di luar negeri kayak di Jepang atau di Cina juga atau di Korea juga ada. Tapi apa sih menurut Bu Ambar sebagai owner yang membuat pertama kali mochi, yang membuat mochi Bo ini berbeda dari yang lainnya Bu? Oke, gini ceritanya Zahra. Kota Bogor itu kan jadi tujuan wisata ya. Sebelum pandemi kita mulai nih, itu kunjungan yang Wisnus yang nginep di Bogor buat kuliner banyak banget. Pada saat itu yang orang kenal untuk oleh-oleh Bogor, itu kan ada roti ya, kemudian ada bolu yang dari Talas gitu kan. Lalu kami berpikir, kekayaannya Bogor tuh lebih banyak lagi loh dari itu gitu ya. Jadi ayo yuk kita ramaikan dengan sejenis oleh-oleh lain yang juga khas Bogor gitu. Tapi jangan bolu, karena bolu kayaknya udah ya oke, orang udah terima bentuknya bolu semua ya dengan aneka variannya. Mesti sesuatu yang lain nih, tapi digemari juga gitu. Nah, inspirasinya kemudian datang dari yang tadi Zahra bilang, banyak banget nih kota-kota yang punya oleh-oleh mochi kan. Kenapa ya kok di Semarang ada, Sukabumi kita kenal ada ya, itu sampai Inden dan lain-lain. Oh berarti orang Indonesia seneng nih mochi. Dan kami lihat mochi di Bogor saat itu belum banyak, bahkan baru satu pada saat kami memulai. Ayo kita ramaikan, plus kita isi sama sesuatu yang khas Bogor yang lain. Oke. Kira-kira bisa nebak nggak? Aduh, apa ya? Sobat JNE bisa nebak gak nih? Khas Bogor, berarti cuman ada di Bogor ya Bu ya? Tuh. Apa ya Bu? Nah, Apa tuh Bu? Saya coba penasaran. orang Bogor asli terutama ya pasti Talas. tahu. Talas. Salah salah Oke. satunya. Yang kedua ada satu Terus? penganan manisan yang dari dulu kita kenalnya dia dibentuk kayak bunga, terus dikasih gula-gula. Oh gitu. ya, warna hijau itu ya Bu ya? Nah, bentuknya gini. Pala. Nah, Betul. itu pala itu dari saya kecil, dari tahun 60-an itu udah ada di Bogor. Iya, aku juga suka Bu pala. Nah, terus ada satu lagi Ada satu lagi Bu. yang buah-buahan yang benar-benar dinamainnya aja sesuatu Bogor. Dan itu disukai karena jadi kuah yang khas di Lebaran. Seger Orang nggak, Bu? pasti Oke. seger. Nanas. Nah. Betul ya Bu, berarti. Orang seneng nastar kan? Orang seneng nastar. Artinya sesuatu makanan yang diisi sama nanas, orang seneng nih. Kayaknya lucu ya kalau kita buat mochi yang kita isi sama buah seger itu. Nah, mochi bola pelopornya Zahra. Pelopor. Kita isi mochi, kita buat mochi yang cuma ada di Bogor, diisi sama buah pala, sama buah nanas. Makanya kita pede dengan nama Mochi Bo, mochinya Bogor. Mochinya Bogor. Tadi Bu, aku juga sempat nyobain ya yang isiannya pala terutama. Itu seger banget Bu, enak banget dan unik banget Bu. Alhamdulillah. Memang rasanya menurut aku sih beda ya Bu ya sama manisan kan. Kalau manisan tuh ada aftertaste-nya yang orang nggak, ada yang suka ada yang enggak. Kalau yang rasanya pala ini lebih dominan manis menurut saya. Nah, dan seger ya. Dan seger, manis seger. Itu penasaran banget nih pasti Sobat JNE ngiler juga Bu. Oke, Bu Ambar, boleh juga dong ceritain ke saya juga dan ke Sobat JNE, menurut Ibu kira-kira apa ya, antusiasme para pengunjung yang ke Bogor dengan Mochi Bo sebelum ada pandemi ini seperti apa Bu?
Oke, alhamdulillah sih Zara. Ini jadi rada sedih nih, soalnya kamu ngomongin sebelum pandemi ya. Karena pada saat itu, dari mulai kita go public, itu yang kita arah memang tempat-tempat wisata, Zahra. Itu sampai ke daerah puncak, sampai rest area, itu kami isikan Mochibo. Dan antusiasmenya alhamdulillah ya, kita bisa produksi sampai ratusan box per minggu. Kan di sekitar Bogor juga selain outlet-outlet oleh-oleh banyak ya, tempat-tempat wisata juga banyak. Nah itu memang alhamdulillah banyak orang yang mudah-mudahan ya merasa berbahagia dengan makan mochi nih, Mochibo, yang dibuktikan dengan produksi kita yang lumayan gitu. Cuman itu tadi kita dapat ujian nih ya, ujian pandemi nih. Iya, Yang namun terpaksa kita tutup. Iya. pasti juga ujian itu juga apa ya, Bu Ambar ini tidak berhenti untuk terus berpikir, berinovasi. Nah, dari Bu Ambar sendiri dan para tim gitu ya, bagaimana sih caranya untuk tetap Mochibo ini ibaratnya tetap bisa hidup dan membiayai para karyawan-karyawannya? Oke, memang luar biasa ya. Yang namanya COVID ini ciptaan Allah yang pastinya tidak ada ciptaan Allah yang merugikan datangnya. Jadi kita coba mencari hikmahnya. Insya Allah yang kami rasakan nih Zahra, ini adalah caranya untuk kami belajar lebih banyak berproduksi secara efisien. Jadi dengan tutupnya banyak outlet, dengan ditutupnya banyak tempat wisata, itu dari biasanya kita bisa mengirim sampai 25 titik, itu turun hanya 5 gitu ya. Jadi cara kami adalah berproduksi terus harus jalan, tapi dalam jumlah yang menekan resiko. Artinya mungkin satu tempat yang biasanya kita bisa 50, 60 kirim, pada saat pandemi kita hanya kirim 10. Jadi ya alhamdulillah tingkat retur juga rendah ya. Walaupun tingkat retur dari cuma 10 box itu loh gitu ya, tapi kita terus semangat. Kita terus semangat untuk terus berproduksi karena kami yakin ini adalah sebuah pesan dari Sang Pencipta bahwa kita tuh mesti percaya yang namanya rezeki itu sudah ditentukan dan kita minta untuk dicukupkan. Jadi walaupun kita hampir 19 bulan ya sekarang ya, kita 19 bulan harus mengurangi produksi, tapi alhamdulillah kita terus berproduksi walaupun dalam jumlah yang disesuaikan sehingga tingkat kerugian karena retur juga bisa ditekan. Berarti intinya selalu bersyukur ya Bu ya? Benar banget, benar banget. Bu Ambar, by the way ini ya saya di sini udah ngeliat nih ada salah satu produk mochi, boleh nggak Bu saya ambil? Silakan. Kita ambil ya. Oke. Nah ini mochi ini isinya ada 10 ya Bu? Ada 12. Oh ada 12 dengan rasa yang beda-beda semuanya. Ini kan kalau mochi ini kan produk basah ya Bu ya? Ya. Kalau misalnya Sobat JNE atau pelanggan-pelanggannya Mochibo pengen nyobain, tapi nggak ada di Bogor Bu, adanya di luar kota. Nah itu gimana tuh Bu? Mengsiasati konsumen-konsumen yang kepo pengen nyobain Mochibo. Nah itu adalah di mana kami berterima kasih nih diantaranya sama JNE. Sama JNE yang punya service yes ya. Memang kami makanan basah yang masa konsumsinya 4 hari. Tapi dengan adanya seperti yang diberikan oleh JNE, 1 hari sampai di konsumen, itu sampai hari ini tidak ada komplain. Alhamdulillah. Tidak ada komplain. Mochi diterima dalam keadaan baik, dalam keadaan enak dan tidak rusak. Gitu. Itu salah satu hal yang tadi saya bilang, kita belajar lagi sesuatu yang baru karena pandemi membuat kami harus berjualan dengan medsos. Nah, medsos itu sangat sekali bergantung pada kecepatan tibanya produk. Betul. Thank you JNE. Thank you JNE. Nah, Mochibo ini Bu dijualnya ya selain yang tadi ada di medsos, berarti ada dong Instagramnya? Ya. Ada, boleh nggak Bu kasih tahu Instagram ini? Instagram kita ada di Mochibo_Bogor. Oke, terus selain di Instagram bisa kemana lagi nih Bu kalau mau beli? Kalau mau beli sementara yang yakin ya, yang yakin selalu ada. Kami ada di Jalan Bina Marga nomor 13, Baranang Siang.
yaitu posisi Rumah Mochibo. Silakan di Google search, ada. Atau ada di belakang kita ini ya Bu? Ada di belakang Store-nya kita ini. ada di belakang kita ini. Oke Bu Ambar, untuk terakhir nih ya, ini kan yang nonton juga terutama para seller-seller JNE. Boleh dong Bu memberikan semangat terutama memang para pelaku UMKM di bidang kuliner di masa pandemi ini. Silakan Ibu. Oke, bismillah teman-teman sobat JNE di seluruh Indonesia. Tetaplah semangat. Kita diberi ujian pandemi ini bukan untuk kita menyerah, tapi untuk kita belajar dan terus belajar untuk mencari sumber rezeki yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Jangan takut, jangan menyerah, jangan lelah, dan jangan lupa tingkatkan ibadah juga, karena pandemi bukan untuk menyiksa kita. Kita mesti yakin itu dan tetap berpositif. Banyak rekan-rekan seperti JNE yang bisa mensupport kita. Kami Mochibo, Mochinya Bogor sudah merasakan bagaimana pasar yang tadinya kita tidak pikirkan, yang tadinya kami pikir tidak akan membeli mochi, tapi sudah terbukti ada pesanan dari Medan, dari Batam, dari Balikpapan, dari Makassar, dari Denpasar. Akhirnya mengenal Mochibo dan bisa menikmati Mochibo karena support-support seperti dari JNE. Demikian mungkin. Ya ampun, saya kagum banget sama Bu Ambar. Boleh Bu kita tepuk tangan untuk kita berdua. Ini jujur ya Bu, saya kagum banget dari tadi awal kita syuting pagi sampai sekarang, karena saya melihat Bu Ambar ini adalah yang pertama sosok perempuan, terus kuat juga gitu ya, masih mengurusi rumah tangga, masih ada anak, terus Mochibo sudah seperti ini, besar dikenal oleh seluruh Indonesia. Pokoknya semoga Mochibo sukses selalu. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Amin. Lebih dikenal dan menjadi ciri khas oleh-oleh Bogor. Amin. Amin. Memberikan keberkahan dan kebahagiaan buat semua orang yang terlibat, semua orang yang mencicipi Mochibo. Amin, amin. Thank you Bu Ambar. Thank you Sudah juga, bersama Zara. saya, Terima Zara, kasih, dan JNE. para sobat JNE. Saya tutup mungkin ya Bu kesempatannya. silakan. Thank you untuk semua sobat JNE yang sudah menonton episode Cerita Joni kali ini, dan see you in the next video. Bye.